membuka, maksudnya memulai pintu, membuka pintu meminta-minta, maka Allah bukakan kepadanya pintu kesusahan. Orang meminta disusahkan oleh Allah. Walaupun yang banyak dapat duit, kuliah lebih pintar, tapi akhirnya kayaknya inya kadang merasa tuh merasa susah gitu. Nah ini yang bahaya. Ini yang bahaya tuh. Maka dasar banyak orang-orang tuh nang menangkap pengemis di sekalinya puluhan juta dapat di dalam tasnya atau kreseknya, bahkan datang sampai ratusan juta tuh. Tapi kita tidak datang mengemis, apalagi sampai ke rumah kita kada boleh menolak. Bila kita menolak, maka malaikat itu 7 hari kada mau masuk ke rumah kita. Dan orang meminta-mintanya. Bari walaupun dia nanti orangnya datang di atas kuda, maksudnya orangnya berkendaraan. Yang terakhir, bila hidupnya enak selamat, orang sugih itulah jangan meninggalkan yang fardu gara-gara harta tersebut. Jangan sampai tertinggal sembahyang gara-gara mau urusi harta. Kembali lagi. Nah, jadi keluarga Nabi itu senang dengan fakir miskin dan senang beribadah. Keluarga Nabi itu hobinya beribadah. Fatimah itu pian kada pernah haid, maka tinggarannya Az-Zahra, yang suci, An-Naqiyah. Kenapa kada pernah haid? Karena hikmahnya supaya Fatimah Az-Zahra ini waktu banyak diisi dengan ibadah, jangan sampai kosong. Nah, jadi bibinian tuh ada nang kada haid. Contohnya adalah Fatimah Az-Zahra. Nah, mudahan di hati kita ini Allah jadikan juga hobi kita ini beribadah. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita ketika berkumpulan sahabat, Nabi berkisah, hubbiba ilayya min dunyakum thalathun atibu wan nisa wa ju'al qurratu aini bisolah. Jar Nabi, dijadikan kesenangan kepada dunia, karena bahasa kitanya hobi. Pertama adalah berharum-harum, yang kedua perempuan, maksudnya perempuan yang solehah, yang ketiga adalah dijadikan kesenangan oleh Allah dalam sholat. Nabi itu hobi sidin beribadah, Nabi itu hobi sidin sembahyang. Jadi 3 hobi Nabi, pertama berharum-harum, kedua perempuan solehah, yang ketiga adalah beribadah. Nah, pada pengajian yang lalu sudah pernah sampaikan, bila inya kita berharum-harum berarti menuruti Nabi. Semalam sudah sampaikan tata caranya. Bila inya berminyak harum tuh, cara Nabi itu tangan kanan mengikuti, tangan kiri mengulis. Cara menyapuyakannya kemana Nabi? Sabiakan sini ke kaning, ke janggut, ke kepala, ke awak. Kita kemana? Langsung Pak awak, atau aku pian tidak jabang gula. Jarang kita ke janggut. Kenapa? Karena kalau janggut. Nah itu kemudian bila inya diberi minyak harum, pada pengen harus sampaikan bagi yang belum mendengar, kada boleh menolak. Mungkin kita nak menuruti Nabi itu kada pernah menolak minyak harum. Bila orang sudah menyuruh itu anai, kada boleh kayak ini ada menuruti sunnah, kayak ini menanainya kayak ini menanai minyak harum tuh. Orang beri duit kayak kita menerima. Kayaknya kalau kadang mungkin kita menerima kayak ini. Oh boy, ini orang nih. Kayak ini kita kan. Jadi bila orang memberi minyak harum, terima tangan kita lain. Nah, orang berminyak harum untuk biar Allah pintarkan otaknya, Allah cerdasakan, dan malaikat ketujuh berbarak orang berharum-harum. Nah, jadi hobi Nabi itu beribadah. Keluarga Nabi, hobi keluarga Nabi beribadah juga. Nah, jadi beruntung orang sampai akhir hayatnya kada lepas daripada ibadah, apalagi sampai meninggal dunia, meninggalnya dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'du faqad qala al-'abdul faqirul haqirus sa'ilur rajil rahmatil malikil fardis samad Ibnu Faqir Husain Ibnu Muhammad. Adapun kemudian dari itu makasanya telah berkata seorang hamba Allah Ta'ala yang fakir, lagi hina. Sidin mengaku fakir ilmu, fakir harta, kemudian Sidin menganggap diri Sidin hina.
Ini nih nak selamat hidup kayak itu tuh kita. Jangan pernah kita merasa lebih mulia dari orang lain. Jangan pernah kita merasa tak baik pada orang lain. Nah sidinnya alim, sidin pengarang kitab, tapi sidin menyampaikan diri sidin ini lagi hina, fakir lagi hina. Nah, sudah fakir hina pulang. Nah, jangan kita menganggap diri kita mulia. Yang meminta lagi harap kepada Allah, yang memerintahkan sendirinya lagi sholat. Allah al-Malik yang memerintah, al-Fardi artinya seorangan, kemudian as-Samad tempat bergantung. Anak Muhammad maksudnya pengarang nih Ibnu Muhammad sidin Fakir Husin anak Muhammad, ngaran sidin Husin bin Muhammad. Nah jadi ngaran Abah sidin Muhammad sidinnya, nama ngaran kitab ini adalah Husin ngaran sidin. Bagus juga ngaran menuruti cucu Nabi, Abah menuruti Nabi. I'lam, ketahuilah olehmu hai Talib. Talib ini orang yang menuntut ilmu atau orang yang menuntut akhirat, bahwasanya kitab ini usurat akan dia dan aku atur akan dia pada menyatakan lalai dan fikir. Lalai ini ya lupa, kalau bahasa Jawanya kan lali ya lupa. Dan fikir-fikir itu ya ingat, tafakur nih lah. Dan ilmu dan bebal itu bahasa Indonesia jahil. Nah, jadi yang pertama tentang lalai dan fikir, tentang lupa dan tentang orang nak berfikir atau ingat. Dan yang kedua ilmu dan bebal. Yang ketiga dan akal dan khabal. Khabal itu yakni gila ya sih. Dan fakir dan kaya dan tawakal dan loba. Loba itu rakus. Dan aku namai akan dia unsur muttaqin. Unsur muttaqin ini bahasa kitanya penghibur bagi orang-orang yang hiburan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan aku atur akan dia atas 5 bab, karena bahwasanya perbuatan Islam itu atas 5 perkara. Bab yang pertama pada menyatakan lalai dan yang berpikir, ketahui olehmu hai Talib bahwasanya lalai itu menegakkan daripada kebajikan. Orang tuh bilanya lupa, bila kada ingat, bila kada ada tafakur, maka biasanya orang itu tertegah daripada kebaikan. Pembuka hati kita yang paling bagus itu adalah rancak tafakur. Makanya ketika kita nih misalnya mengintih ciptaan Allah Ta'ala, apalagi tengah malam anak subuh kama itu ke atas langit, jangan sampai kita kada ingat lawan Allah yang menciptakan langit. Buntung kita sampai tahu ucap Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Tuhan kami, tidaklah engkau menciptakan ini sia-sia. Nah jadi cangangnya kita ke atas langit itu menjadikan hati kita bagus, sehingga kita apabila hati bagus maka diberikan berbagai macam kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nang kayak ini nang dimaksud dalam satu hadis, tafakkur sa'atin khairun min ibadati sana. Berpikir sesaat yang menjadikan kita ingat kepada Allah itu lebih baik daripada beribadah setahun. Ibadah setahun tuh rawat, jangan setahun tarawih sebulan aja banyak yang ngerapai ya kalau tuh. Nah, tarawih sebulan malam pertama beda semangat, sudah nanti ujung sunyi, apalagi setahun sebulan aja. Itu pun tarawih aja kan 24 jam. Nah kita mendapatkan pahala yang lebih baik daripada ibadah setahun. Apa caranya? Tafakur kita, berpikir kita, ingat kita, jangan sampai lalai hati kita. Dan berpikir itu berkehendak kepada kebajikan. Nah, jadi orang yang lalai itu tertegah daripada kebaikan. Tapi apabila nya berpikir, nya tafakur, maka itu akan membawa kepada kebaikan. Yang jelas hatinya akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak tafakur. Tafakur itu bagusnya hendak subuh atau habis subuh. Tapi kenyataannya subuh itu kita bukan tafakur tapi
guring. Nah itu bang, nyaman guring. Padahal Nabi kan guring habis subuh itu mewarisi fakir. Ada perajakian habis subuh itu guring. Bulu sakumpul itu sih dia semuanya kada tahan besi dia nak guring lewatakan jam 7. Dan memang dalam kitab Ta'lim Muta'alim itu diantara penyebab kurang ada perajakian untuk pertama diantaranya pengulir beribadah. Yang kedua guring habis subuh. Naumatu subahi turisul faqr. Guring habis subuh itu menyebabkan fakir. Apalagi guring terus mulai pagi sampai kemarin guring aja, dasar kada penduitan tuh ya. Dasar ujur kenapa? Karena kada pegawai orangnya guring aja terus. Nah kemudian yang ketiga menyebabkan kada penduitan tuh bilanya di rumah tuh banyak makanan basi itu kada perajakian. Jangan nangkat nang seminggu yang lalu masih ada. Masang sudah mangkat buang nang basi itu jangan di rumah. Dan bagusnya itu memang kita itu anggaran kalau nya kada makan beriakan, memberiakan itu waktu bagus. Makanya wadah itu waktu panas-panas tuh beriakan. Jangan nang sudah tadian 2 hari, 3 hari di hari beriakan. Orang dia boleh memakan. Kira nak ada bingka kah? Aja aku rajin benar bingka, alhamdulillah aja sih dia. Sekali si julung aja di hirisirong pakai sinuk mantul. Aja si bingka napa nih? Anu kira itu sudah setengah bulan, coba aja sih dia. Di kulkas sudah setengah bulan kada ingat bulan. Tapi kan bersih kali cile makan jadi aku nih gigi palsu tuh aja sudah. Mun aku makan nang bingka nang karas nih, enggak pulang. Pacul gigi palsu aku jadi. Nah jadi ada perajakian bila orang pembasian tuh. Nah sama bila orang nasi itu banyak tabuang tuh di panci. Banyak ada di panci apa di mana orang itu? Rice cooker, dispenser. Di situ nasi itu jangan dibuang-buang. Bila ada bersisa nasi diambil, kacak lawan iwak. Beri akan ke kucing, kan mau bandir. Ini bila nak mau masuk nasi dingin, buang. Padahal kan basi, nasi dingin buang. Mubadir. Orang bahari itu pian jangankan nang di dalam pancinya atau rice cookernya tadi diwancu lah. Wancu itu apa bahasa Indonesia? Entong, di entong itu orang bersisa aja kada boleh tuh. Lingis orang. Itu bilanya diamalkan perajakian. Artinya kada mau nang buang-buang. Gugur dia gugur di lantai diambil. Orang bahari itu kayak itu. Dan memang Nabi itu bila gugur makanan diambil sini walaupun sedikit. Ada kalau iklannya tuh belum 5 menit. Ya apa seperfil kenaranya tuh. Belum 5 menit ambil. Jangan tak buang-buang makanan. Jangan tak buang-buang. Sayang kada perajakian dia. Kemudian termasuk ada perajakian guring berarti lanjang. Mohon maaf. Misalnya nih siang panas harinya, panas. Lalu pian kunci kamar berarti ranjang bulat maka awak nak kayak apa genalnya. Maksudnya bulat gali cacak tuh itu mah cacak sapalak benar acilnya. Itu pada perajakian ya. Jangan berarti ranjang. Barang sampai seorang handap kayaknya seorang handap. Baju singlet dan seorang handap di kamar. Perajakian banyak kan melakukan perajakian babasuan piring tadi yang sampai bakulat tuh ada perajakian bertumpuk-tumpuk umat 3-4-5 hari kada tabasuhi. Kenapa? Main HP aja terus ada tabasuhi piring biji ini pengulir benar. Basuh piring pengulir, tatapas pengulir. Tatapas tuh ambil tatapasan aja tangannya kenapa nih kuku panjang jadi kayaknya ambil aja. Kita mengatik kan mesin cuci mau gergitan dan binian lain. Hati-hati kalau perajakian tuh. Nah sama nang katuyun aja bajunya dinganokan ke muka itu kan perajakian. Banyak kan lalakian tuh lah. Bila tak palu pegawai itu lah baju kaos tuh nganokan ke muka atau kayak ini lah. Nah itu kan perajakian juga. Kayak ini aja kita pakai tangan pijakan. Nah kayaknya pakai tangan pijakan kamu kawan. Jadi jangan pakai baju
Karena perejakian tuh, nah bila kainnya nak kebetulan kok kain nganu palung lah ya, betul nganu kain kan, nak ada perejakian. Nah, baju kan, selawat maginannya, selawat simpak dengan orang kamuan, orang julian dia. Nah sama pian anak kita tuh anak sekolah, imahnya nih pacul, lepas imahnya pian jahiti di awaknya tuh ada perejakian, jahiti tuh dibuka. Buka bajunya duduk pastilah nantinya pasang setumat di mana kan, tapi bila dijahiti di sini nah kan perejakian. Dan banyak benar ngamulah kada perejakian, tak masuk pada perejakian tuh orang nak tujuh menggawi dosa tuh kada perejakian juga. Nah jadi pun anak perejakian salah satunya jelaskan dalam kitab Al-Afwadul Mukhtarah, bila orang perejakian tuh bahwa ke majelis, orang ke majelis itu perejakian. Kemudian perejakian berdatang